Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Adab fi ilmi adabil bahthi wal munadharah. Sekarang kita akan menjelaskan ringkasan bagaimana tata cara berdebat di dalam definisi. Sekarang kita sampai pada talkhis atau ringkasan yang nomor 4. Yu'taraduh disanggah ala kullin apa atas masing-masing minat ta'rifaini dari dua definisi al-hakiki wal ismi, yaitu ta'rif hakiki dan ta'rif ismi, bi annahu dengan sesungguhnya apa kullin ghairu jami'in ialah tidak menghimpun, au ghairu man'in atau tidak mencegah, au mustalzimun lil muhali atau berkonsekuensi pada kemustahilan, au akhfa atau lebih samar minal mu'arrafih dari mu'arraf. Jadi ta'rif hakiki dan ta'rif ismi itu ya, pintu masuknya untuk membantah yaitu pertama ghairu jami. Kalau ta'rif hakiki dan ta'rif ismi itu ghairu jami, maka bisa dibantah lewat ini, lewat jalur ini. Tahu ghairu mani? Kalau ta'rif hakiki dan ta'rif ismi itu ghairu mani, maka bisa dibantah lewat ini. Atau mustalzimun lil muhal atau akhfa minal mu'arraf, maka bisa dibantah lewat dua jalur ini. Warubama dan terkadang utulidoh dibantah ala kullin apa atas masing-masing minhuma dari ta'rifaini bistimalihi dengan mencakupnya kullin ala walatin duawi atas kekeliruan yang bersifat kebahasaan, au lafzin majazi atau lafat yang bersifat majaz, au mustarakin atau lafat mustarak, au gharibin atau lafat gharib. Dan terkadang takrif hakiki dan takrif ismi itu ya juga bisa dibantah lewat kekeliruan yang bersifat bahasa. Misalnya takrif tersebut mengandung kekeliruan ya, mengandung lafaz ya, secara bahasa keliru, secara i'rab misalnya, secara sorofnya keliru, secara nahwu juga keliru. Maka bisa dibantah lewat ini. Atau takrif tersebut mengandung lafaz majaz atau mengandung lafaz mustarak atau mengandung lafaz yang gharib, maka bisa dibantah lewat jalur-jalur ini. Kalau ada takrif yang mengandung lafaz majaz, maka dibantah lewat ini. Poin yang kelima, idza turidah apabila dibantah ala ahadihima apa atas salah satu ta'rifaini, kedua ta'rif tersebut yaitu ta'rif ismi dan ta'rif hakiki, bi'adamil jam'ih dengan tiadanya menghimpun, au bi'adamil man'ih atau tiadanya mencegah, karena maka ada al-jawabu apa jawaban, bitahriril muradi dengan menguraikan maksud, min juz'it ta'rifi dari bagian ta'rif definisi, au minal mu'arrafi atau dari mu'arraf, tahrirul murad minal mu'arraf, au min nau'it ta'rif atau dari tipe ta'rif definisi, au minal madhabil ilmi atau dari pendapat alladzi yang buniyah didasarkan alaihi atas alladzi at-ta'rifu apa definisi. Jadi kalau ada sebuah ta'rif, misalnya ya, sahibut ta'rif menyampaikan sebuah definisi. Lalu definisi ini dibantah oleh mu'tarid atau mustadil.
bahwa definisi yang disampaikan oleh Sahibut Ta'rif ini ghairu jami atau ghairu mani. Maka Sahibut Ta'rif bisa menjawab bantahan ini yang pertama yaitu dengan cara tahrirul murad min juz'i ta'rif. Menjelaskan maksud dari bagian lafadz yang menyusun ta'rif. Atau menjelaskan maksud dari mu'arrafnya. Atau menjelaskan maksud dari tipe ta'rifnya. Atau menjelaskan dari pendapat yang dijadikan landasan di dalam takrif yang disampaikan oleh sahibut takrif. Itu cara menjawabnya apabila sahibut takrif mendapatkan bantahan terkait definisi yang disampaikan bahwa definisinya itu ghairu jami atau ghairu mani. Poin yang keenam, wa idza turidha, dan apabila disanggah ala ahadihima apa atas salah satu ta'rifaini bistilzamihi dengan berkonsekuensinya ahadihima al-muhalah pada kemustahilan kaddauri seperti daur wujibah maka dijawab biman istilzamihi dengan menolak berkonsekuensinya ahadihima lidzalika terhadap al-muhal au bimani atau dengan menolak au bimani annad daura atau dengan menolak bahwa sesungguhnya daur alladzi fihi yang ada di dalam fihi ahadihima muhalun ialah muhal. Nah, bagaimana kalau ta'rif yang disampaikan oleh sahibut ta'rif ini menurut muqtarid atau mustadil adalah yastalzimul muhal atau berkonsekuensi pada kemustahilan. Bagaimana cara menjawabnya? Ketika mendapatkan bantahan seperti ini, maka Sohibut Ta'rif menjelaskan bahwasanya definisi yang disampaikan itu tidak berkonsekuensi pada kemustahilan. Atau misalnya Sohibut Ta'rif mendapatkan bantahan dari mustadil bahwasanya definisi yang disampaikan itu berkonsekuensi pada daur, terjadi daur. Maka cara menjawabnya Sohibut Ta'rif menjelaskan bahwasanya daur di dalam definisinya itu mustahil terjadi. Mustahil ada. Nah, itu. Dengan cara demikian, maka bantahan yang disampaikan, yang dilontarkan oleh Muqtarid itu menjadi tertolak. Jadi itu ya, cara menjawabnya ketika definisi dianggap yastalzimul muhal, berkonsekuensi pada kemustahilan. Poin yang ketujuh, idza turidah apabila disanggah ala ahadihima apa atas salah satu ta'rifaini bi khafaihi dengan kesamaran ahadihima anil mu'arrafi dari mu'arraf ujibah maka dijawab biman il khafai dengan menolak kesamaran istinadan dengan bersandar ilakhtilafi pada perbedaan kesamaran waluhudui dan jelas bikhtilafin nasi dengan perbedaan manusia. Nah, sekarang bagaimana kalau sebuah ta'rif dianggap akhfa minal mu'arraf, dianggap lebih samar daripada mu'arrafnya? Maka untuk menjawab bantahan dari sisi ini yaitu dengan cara menolak anggapan bahwasanya ta'rif tersebut lebih samar daripada mu'arrafnya dengan cara bahwasanya jelas dan tidak jelasnya suatu perkara itu yaitu adalah sesuatu yang relatif ya. Antar orang berbeda. Terkadang menurut si A sesuatu ini adalah tidak jelas, namun menurut si B jelas. Jadi ketika Shahibut Ta'rif mendapatkan bantahan dari Muqtarid bahwasanya tarif yang disampaikan oleh Shahibut Ta'rif itu akhfa minal mu'arraf, maka cara menjawabnya itu dengan menolak anggapan ini. Dengan cara bahwasanya sesuatu bisa dianggap samar menurut si A, namun bisa dianggap jelas menurut si B.
Karena khofa dan wudhu ini adalah sesuatu yang relatif. Jadi tidak ada patokan pasti terkait sesuatu itu samar atau sesuatu ini jelas. Nah, dengan cara menolak kesamaran yang seperti ini, ya, maka bantahan yang dilontarkan oleh Mu'tarid itu menjadi tertolak. Yang kedelapan, idza turidah, apabila disanggah ala ahadihima atas salah satu ta'rifaini bistimalihi dengan mencakupnya ahadihima alal ghalati atas kekeliruan yang bersifat kebahasaan, ujibah maka dijawab biman ikaunihi dengan menolak adanya ghalaton ialah kekeliruan, istinadan dengan bersandar ila mazhabi qaumin pada pendapat kaum minal ulama'i dari sebagian ulama. Misalnya takrif dibantah bahwasanya takrif tersebut ada lafadznya yang keliru secara bahasa. Nah, bagaimana cara menjawab bantahan ini? Yaitu dengan cara menolak kekeliruan tersebut, bahwasanya memang menurut jumhur ulama ini keliru, tapi menurut pendapat ulama ini benar secara i'rab, secara bahasa, secara nahwu, secara sorof misalnya. Dengan cara seperti itu ya, maka bantahan atau kritikan dari muqtarid atau mustabid itu menjadi tertolak. Yang kesembilan, idza turidah, apabila disanggah ala ahadihima atas salah satu ta'rifaini bistimalihi dengan mencakupnya ahadihima alal majazi atas lafad majaz awil mustaraki atau lafad mustarak, ujibah maka dijawab bi anna hadzal lafzah, bahwa sesungguhnya lafad ini qad asbahah ialah telah menjadi apa hadzal lafzah hakikatan urfiyatan ialah hakikat urfiyah, au biqiyamil qarinati atau adanya qarinah al muayyinati yang menentukan lil makna al muradi terhadap makna yang diinginkan, yang dimaksudkan. Bagaimana misalnya kalau ta'rif itu dibantah, dikritik karena dianggap mengandung lafaz majaz atau lafaz mustarak. Maka cara menjawab bantahan ini yaitu dengan cara menjawab bahwasanya lafaz yang dianggap majaz ini sudah menjadi hakikat urfiyah. Lafaz yang dianggap mustarak, sudah ada qarinah yang muayyinah yang menentukan maknanya. Makna yang diinginkan itu makna yang mana. Nah, dengan cara seperti ini, dengan cara menjawab seperti ini, maka bantahan itu menjadi terjawab ya atau tertolak. Nah, ini adalah ringkasan tata cara berdebat di dalam definisi ya. Bagaimana cara membantah sebuah definisi dan bagaimana cara menjawab bantahan tersebut. Ini semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.